menyicil Ya, ya. Magic Jar ya dan sebagainya. Ya. Nah, mungkin bapak-bapak mencicil mobil, motor dan sebagainya. Jadi kita dilingkari oleh pecicilan. Bu Haja aja juga pecicilan juga, cuman kita nggak tahu aja. Iya, iya pasti dok. Ya. Iya dok. Oke. Tapi dok, mohon maaf dok. Berarti Ya, kalau dalam tadi ini mungkin hanya dalam soal aja kali ya dok ya, 10% untuk 4 tahun karena kalau dari realitas kan 10% 4 tahun terlalu kecil persentasenya ya. Biasanya ya, 10% itu per tahun. Itu yang Kalau menjadi yang saya pertanyaan pahami saya gitu. juga Pak Koko. Jadi kalau misalnya 10% dalam kenyataan mungkin nggak akan real lah, hanya penambahan 48 juta gitu. Ya, itu betul, yang saya mau tanyakan. tapi jangan lupa Pak, kalau kita mencicil begitu aja, kita kan harganya 600 juta, tapi kita dapat 648 juta, masih untung 48 juta. Yeah. Jadi tapi kalau untuk 4 tahun kalau dibanding inflasi kayaknya masih rugi itu. Masih rugi sebetulnya karena naiknya kan cuma begini, sedikit, cuma 48. Iya betul, tapi kan Anda kan sudah memakainya kan sudah kenyang, ya kan? Anda bayangkan aja 4 tahun Anda pakai itu mobil kalau di Singapura, ya mobil itu nggak boleh lebih dari 10 tahun. Beda dengan Indonesia, 30 tahun aja masih ada mobil tua-tua ya dipelihara. Di Singapura nggak bisa, ada batas. Kalau nggak salah 10 tahun atau 8 tahun itu harus diangkat mobilnya. Nggak boleh berkeliaran di ini. Nah, jadi itu tergantung ininya juga. Tapi contoh itu tadi bukan adalah contoh yang statis ya. Kita bisa melakukan kalau misalnya Naimah jadi dealer mobil ya. Boleh Naimah buat itu jadi 40%, 10% per tahun. Boleh. Ini contoh cuman. Soal itu hanya permainan. Jadi hitungan itu juga tidak statis. Hitungan itu dinamis. Sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu kan mobil. Tapi kalau kapal beda, motor beda. Bisa aja kalau baskom yang dicicil ibu rumah tangga tentunya juga beda. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang ditanyain Pak Kosasi maupun Naimah itu artinya bukan harga mati, bukan statis bunga itu, ya. Bunga itu apalagi kalau berdasarkan anuitas, ya. Ya. Sekarang ini kan masih menganut konven juga di mana-mana, ya. Walaupun syariah juga pakai anuitas, ya. Nah, annuities ya. Kalau dalam bahasa Jawanya annuities ya. Nah, itu. Jadi saya kira itu Pak Kosasi ya. Ini cuma contoh. Ya, cukup Pak, jelas. Oke. Saya dok bertanya nomor 3. Nomor 3 nih dok. Ya, untuk nomor 3 ini kan pertanyaannya itu untuk berapakah total DIR dan working capital. Untuk yang DIR itu kan total hutang dibagi ekuitas kali 100% ya dok. Nah ini yang masih agak kebingungan itu dari mencari yang total hutangnya itu dok. Yang nomor 3. Iya, nomor 3 itu ya penjualan 6.400.000.000. Iya. Total aktiva 16 miliar. Laba bersih 15%, modal 42%, aktiva lancar 40%, utang lancar 25%. Berapa total debt equity ratio? DER, ya. Debt equity ratio. Namanya kalau di orang keuangan lebih nyebut singkat aja DER. Berapakah total DER? Debt equity ratio. Itu berarti kita menggunakan ratio. Berapakah working capital? Ya, modal kerja bersih. Modal kerja. Ya. Oke. Yang pertama, kita harus diketahui dulu kita buat ya. Jadi yang pertama kita tahu bahwa di situ penjualan ya. Nah, atau penjualan itu dikenal dengan current asset ya. Penjualan itu termasuk aktiva lancar current asset ya. 6.400.000.000 ya. Oke, total aktiva ya 16 miliar. Kemudian laba bersih laba bersih 15%, ya. Modal equity 42%. Oke. Kemudian aktiva lancar 40%, utang lancar 25%. Oke.
Pertanyaannya berapakah debt equity ratio? Nah, yang kedua B, working capital. Oke ya, perhatikan semua ya. Pertama-tama kita harus menjawab yang A dulu, karena pertanyaannya A dulu, DER. Ya, ya DER itu kita kenal dengan debt equity ratio, rasio modal ya, rasio modal dan hutang, karena debt itu juga hutang. Ya. Nah, jadi total debt equity ratio itu rumusnya. Nah, kita bermain rumus ya. Jangan keluar dari rel ya, by system ya. Nah, debt equity ratio itu adalah total debt, total utang. Debt itu utang, bukan auto debit ya. Debt, what is the debt? Debt itu utang ya. Dibagi dengan equity. Ya, equity itu modal. Kita tahu debt-nya itu, total debt-nya itu 58%. Ya kan? Dari mana 58%? Ada yang tahu? Karena ya modal 42%. Kan total semua itu kan 100%. Kalau apabila debt dikurangi modal, berarti debt-nya dengan sendirinya diumpamakan ya. 100% awalnya ya, kepentingan modal itu 42%, maka debt-nya itu pasti 58%. Ya. Jadi kalau debt ditambah equity ya 100%, 58 ditambah 42. Tetapi rumusnya mengatakan debt equity ratio, rasio dari hutang itu adalah total hutang dibagi dengan modal equity. Berarti 58% dibagi 42%. Ketemunya 1,38%. Ya. Nah, atau 1,4 dibulatkan ya. Nah, itu terjawab, berarti 1,58% ya. Itu merupakan debt equity ratio. Nah, working capital, dia juga menggunakan rumus. Working capital adalah current asset dikurangi dengan current liabilities. Current asset adalah aktiva lancar. Current lancar, aset itu aktiva. Ya, kekayaan. Jadi kekayaan lancar dikurangi dengan hutang lancar, CL. Ya. Jadi CL itu adalah singkatan dari, ada yang tahu? Hah? Current liabilities. Current CL liabilities. itu bukan Citra Lestari. Nah, ya, current liabilities. Artinya hutang lancar. Ya, current itu lancar, sekali lagi. Bahasa Jawa. Ya, buka kamus kalau nggak percaya. Current itu lancar. Ya. Nah, bukan CL. Kalau CL itu Citra Lestari ya. Nah, jadi CL itu adalah current liabilities. Jadi hutang lancar. Ya. Nah, rumusnya itu working capital adalah CA dikurang CL. Ya. Capital asset dikurangi dengan current asset dikurangi dengan current liabilities. Nah, kita tahu current assetnya berapa? Current asset itu adalah penjualan itu. Ya. Penjualannya 6,4 miliar. Ya. 6 miliar 400 juta ya. Dikurangi dengan ya current liabilities. Current liabilities itu rumusnya adalah ya utang lancar ya kali total aktiva ya. Itu rumus daripada current liabilities. Jadi hutang dikalikan dengan total aktiva. Total aktivanya apa? 16 miliar. Nah, maka current asset dikurangi dengan current liabilities, 6 miliar 400 juta dikurangi dengan 4 miliar, maka ketemulah 2 miliar 400 juta. Silakan pakai mesin hitung, silakan pakai itu, tapi gunakan rumus. Jadi ketemunya adalah 2 miliar 400 juta. Begitu Pak Kusasi. Ya. Kalau ada misalnya saya kecepatan, kalau perlu dijawab di WA dengan tertulis, nanti saya tinggal share. Sudah ada jawabannya. Gitu. Insya Allah ini dok direkam dok, nanti kita upload juga mungkin. Ya, boleh. Ya. Jadi itu jelas semua menggunakan rumus. Ya.
Jadi debt equity ratio maupun working capital, ya, itu rumus. Jadi jangan lupa. Jadi modal kerja itu adalah aktiva lancar, ya, atau kekayaan lancar dikurang dengan hutang lancar. Itu. Nah, jadi kalau utang Indonesia yang lebih banyak daripada asetnya, maka ya mau nggak mau itu pasti loss, defisit, rugi pasti. Ya. Nah, jadi itu. Nah, tujuannya ya dimanapun kita pasti mengacu kepada utang. Ya. Rata-rata kita ini karena kita utang itu pecicilan gitu loh. Ya. Jadi orang pecicilan itu pasti banyak utang. Hampir tidak ada yang tidak punya utang. Termasuk dosen. Pak Herni Ali juga banyak utang. Tapi sepanjang itu ada turnover-nya. Bisa diputar gitu. Dan menghasilkan. Ya. Begitu. Oke, next itu nomor 3 jawabannya. Ya, Pak Kosasi. Kalau kurang jelas lagi, nanti diperjelas dengan Anda meminta saya menjawab. Nanti tertulis lebih tahu lagi. Ya. Itu yang saya maksud. Ya. Jadi karena kadang-kadang kalau kecepatan waktu, ya saya sebagaimana seperti kejar tayangan lah istilahnya. Ya. Nah, ya sebetulnya hari ini cuma 1 sesi dari admin, tapi nggak apa-apa. Saya bonus lah, bisa 2 sesi juga nggak apa-apa. Dibayar 1 sesi nggak masalah. Saya selalu, ya memang itulah. Kadang-kadang kita harus tidak boleh kaku hidup ini. Ya. Nah makanya saya alhamdulillah hampir 10 tahun ya saya di Spahid juga. Walaupun home base saya di tempat saya yang sebenarnya saya pendiri UIN ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jadi kalau selain UIN itu UI negeri ya. Kalau UI Depok itu belum negeri, karena dia cuma UI aja Universitas Indonesia. Kalau kita Universitas Islam Negeri, ya. Saya promosiin, nggak apa-apa. Karena saya pendirinya, saya ikut pendiri juga menjadi UIN-nya dari ya. Nah, tetapi itu negeri ya. Beda dengan kalau Syahid kan luar negeri, swasta maksudnya kan. Jadi bagus luar negeri juga gitu. Yang diajar juga kan di Qatar ya kan. Nah, bagus lah. Go internasional lah paling tidak. Walaupun orang Indonesia juga nggak masalah, no problem. Kalau ada orang asing juga ya no problem ya. Itu sebagai implementasi dari kalau Bu Haji Ade pasti tahu. Implementasi dari hablum minallah, hablum minannas. Ya. Nah, kalau hablum minallah itu urusan sendiri-sendiri kepada Sang Halik, ya kan? Insya Allah saya menceramahi Bu Haji ya, maaf. Hatur nuhun dok, hatur nuhun dok. Aduh, nuhun, punten. Aduh. Oke, nomor 1 sudah terjawab, nomor 3 sudah terjawab. Terus siapa lagi? Silakan. Nomor 2 berarti. Mangga yang belum jelas silahkan. Ada Pak Majid. Pak Majid cuman ini aja. Ya, silakan Pak Bisri mungkin. Ini Bisri ini kawannya Bisri Mustafa ini PKB nih. Enggak, bercanda. Ya, jadi silakan Pak Bisri. Ya. Saya nyoba itu dok, ngerjain nomor 2. Tapi masih pusing dok. Wah, nggak usah pusing. Masalah yang itu yang ya. Itu cash flow dok. Wow, bagus itu pertanyaannya, itu feedback itu. Supaya kalau kita investasi, pengembaliannya berapa tahun? Feedback periods. Ya. Periode pengembalian berapa lama? Jadi kalau Pak Bisri jadi pengusaha, jangan sembarang investasi. Harus bagaimana feedback periodnya? Tingkat pengembalinya berapa lama? Ya, anytime. Ya. Tapi bukan juga anywhere. Ya. Nah, bagus. Nomor 2 itu kalau saya sih merem aja ya memang ya. Tapi saya kira untuk teman-teman semua ini bagus pertanyaannya Pak Bisri. Karena bapak-bapak ini yang merantau ini kan meraup duit di sana. Besok-besok kalau sekarang jadi ya katakanlah pegawai atau bos manajer.
Besok-besok kan itu jadi investor, pengusaha. Ya. Nah, jadi meletakkan uang itu jangan sembarangan. Pak Bisri benar, pertanyaan bagus ini. Ya. Nah, jadi Pak Kosasi besok kalau banyak duit, ya, jadi duitnya sudah nggak hitungan lagi. Bagaimana money laundry lah, ya, cuci uang tapi yang berinvestasi yang bisa ada ketentuan payback periodnya, tingkat pengembalian dalam periode itu berapa lama, ya. Kalau di bawah 3 tahun itu disebut dengan short term, jangka pendek, bagus, ya, tingkat pengembaliannya. Tetapi lebih dari 3 tahun itu berarti long term, ya. Nah, itu artinya penuh perjuangan, ya. Nah, baik. Nomor 2 kita Pak Bisri bertanya, tapi untuk saya jawab untuk semua. Ya. Yang pertama, kita tahu kita harus kenal dengan investasi awal, ya. Diketahui investasi awal atau I0, ya, sebesar 51.200.000.000. Ya, kalau tadi Pak Dadang pernah bilang mau buka usaha koperasi di Banten lah, anggaplah itu coba-coba di sana lah, 51 miliar misalnya, ya. Itu adalah IO. Singkatan IO itu investasi nol, investasi awal, sorry. Nah, kemudian yang kedua, working capital. Working capital itu adalah modal kerja, ya. Working, ya, itu kerja. Capital itu modal. Jadi modal kerja sebesar 12.800.000.000. Jadi modal awal dengan working capital itu beda memang Pak Bisri. Nggak sama. Jadi istilahnya yang dioperasionalkan mungkin itu sekitar 12.800.000 lah kurang lebih. Jadi modal itu ada yang ditanam, ada yang disimpan, ya. Nah, kemudian yang ketiga di situ kita lihat UE. UE itu singkatan umur ekonomis, ya. Umur ekonomisnya itu 16 tahun per tanpa nilai sisa. 16 tahun tanpa nilai sisa, ya. Kemudian di situ kita lihat penjualan. Penjualannya sebesar 96 miliar. Terus biaya operasional 64 miliar. Oke. Ini ngitung uang orang enak bener ya. Uang sendiri nggak ada punya segini. Nah, itulah namanya manajemen keuangan. Nah, kemudian BOP ya. BOP itu biaya operasional ya. 64 miliar. Kemudian lebih besar BOP daripada investasinya ya. Kemudian tax-nya 10%, ya. Nah, pertanyaannya buatlah perhitungan aliran kas. Nah, kita bicara kalau di financial statement kan adalah laporan keuangan itu terakhir yang poin 4 itu disebut dengan apa? Cash flow, arus kas, ya. Pertanyaannya, buatlah perhitungan aliran kas atau cash flow, ya, yang menggambarkan penghasilan bersih. Penghasilan bersih dikenal dengan EAT. EAT itu singkatan ya, earning after tax. What is the earning after tax? Earning, keuntungan, after, setelah, tax, setelah pajak. Berarti keuntungan bersih, earning after tax. Dan proses yang disertai dengan pengembalian pada periode payback period. Pada tingkat pengembalian dalam satu periode. Oke, jawabnya ya. Pertanyaan pertama adalah kita disuruh cari cash flow-nya dulu, aliran kas. Yang kedua, kita harus tahu yang dikenal dengan EAT, ya, keuntungan bersih, penghasilan bersih. Yang ketiga, kita harus tahu payback periodnya, berapa lama pengembalian investasi itu, ya. Jadi investasi 51.200.000.000 itu kembalinya berapa tahun? Mari kita cari ya. Semua pasti ada rumusnya, by system. Ya. Cash flow. Cash flow itu adalah arus kas. Ya. Dicari dulu ya. Kita harus cari dulu net cash flow. Arus kas bersih. Ya.
ya, arus kas bersih itu, net cash flow adalah earning after tax, ya. Kalau perlu direkam, dicatat, ya. Untuk mencari arus kas bersih atau net cash flow sama dengan earning after tax, keuntungan bersih, ditambah dengan depresiasi. Depresiasi itu penyusutan. Itu rumus, bukan Pak Herni yang buat, itu rumus. Ya. Jadi untuk mencari net cash flow, arus kas bersih adalah EAT, earning after tax, ditambah dengan depresiasi, penyusutan. Ya. Jadi keuntungan bersih after, ya, setelah bersih pajak, ditambah dengan penyusutan. Penyusutan itu sama juga penyisihan sebetulnya. Ya. Nah, kita cari dulu depresiasinya, penyusutan. Nanti baru kita tambahkan dengan EAT. Ya. Pertama, depresiasi itu adalah rumusnya penyusutan investasi awal, ya, atau I0, ya. Investasi awal dikurangi dengan modal kerja atau working capital. Ya. Jadi dibagi dengan umur ekonomis. Jadi rumus depresiasi penyusutan, investasi awal dikurang dengan modal kerja atau working capital (WC), ya, dibagi dengan umur ekonomis, umur ekonomis. Ya, mari kita terapkan rumus itu. Ya, kita tahu investasi awalnya itu 51.200.000.000. Ya, itu Pak Dadang mau buka koperasi di Banten. Ya. Modal 51.200.000.000 dikurangi dengan modal kerja atau working capital. Modal kerjanya kan 12.800.000.000. Dibagi dengan umur ekonomis. Umurnya adalah 16 tahun. Ya. Satuannya Maka, mesti tahu ya, Dok. Hah? Apa? Umur ekonomi itu bukan satuannya, Dok. Kenapa? Umur ekonomi itu satuannya mesti dalam tahun ya? Iya, 16 tahun. Itu garis miring tanpa nilai sisa. Jadi nggak ada sisanya. 16 tahun, plek. Udah. Dibagi dengan umur ekonomis. 16 tahun itu umur ekonomisnya. Ya, umur ekonomis adalah umur yang dianggap itu efisien yang sudah selesai 16 tahun lah pokoknya. Nah, berarti 51.200 dikurangi 12.800, ketemunya, ya, yang mau pakai kalkulator silakan, saya nggak usah, 38.400.000.000. Benar nggak? Nggak tahu. Kalau nggak benar, Dok. salah. Kalau salah, ya nggak benar. Ya. Tapi kalau benar, ya benar. Ya. Masih pakai kalkulator nih, Dok. Cepat kali, Dok. Prof. Ya, dibagi dengan 16. Banyak ini ya. Dibagi dengan 16, ya. 38.400.000.000 dibagi dengan 16, ya. 2.400.000.000. Udah. Yeah. Udah pasti benar gitu, ya. Nah. Oke. Nah, kita tahu bahwa penjualan itu sebesar 96 miliar penjualan, ya. Terus biaya, ya. Nah, jadi untuk membuat laporan laba rugi kan selalu ada penjualan. Penjualan adalah 96 miliar, ya, catat ya. Terus dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, biaya itu terdiri dari BOP, biaya operasional, atau disebut dengan operating cost. Ya, biaya operasional. 64 miliar. Ditambah dengan depresiasi. Penyisihan, depresiasi itu disisihkan. Padahal itu sebenarnya keuntungan sebetulnya. Adalah 2.400.000.000. Tadi kan udah ketemu depresiasinya adalah 2.400.000.000. Bapak-bapak pakai kalkulator, saya enggak ya. Nah, itu depresiasi 2.400.000.000. Berarti BOP ditambah depresiasi itu yang disebut dengan total cost atau total biaya. 66.400.000.000. Benar nggak? Coba buka kalkulator.
Benar, Dok. Benar 66 miliar 400 juta. Ya. Nah, nanti 66 miliar 400 juta itu ya, Ulangi yang nomor 2, Dok. Dari awal, punten. Anu nomor 2, Dok. sebentar, kita selesaikan dulu. Nanti saya Selesaikan dulu, ulang. Bu Ade. Lanjut aja dok, lanjut dok. Nanti capek, Bu Ade. Nah, Lanjut. untuk menentukan kalau di dalam financial statement, laporan keuangan, ini yang disebut dengan laporan laba rugi. Ya. Nah, penjualannya 96 miliar, ya, dikurangi dengan biaya-biaya. Ya. Tadi biaya-biaya ada BOP, ditambah depresiasi, yang ketemu 66 miliar 400 juta. Berarti 96 miliar dikurangi dengan 66 miliar 400 juta. Ya. Ketemunya itu pasti 29 miliar 600 juta. 29 miliar 600 juta. 29 miliar 600 juta. Ya kan? Iya. Itu yang disebut dengan EBT. Bukan EBIT ya, EBT. Nah, EBT itu apa? Singkatan dari earning before tax. Laba sebelum pajak. Earning before Laba tax. sebelum pajak ya. Ya, sebelum pajak. What is the before? Before itu sebelum. Nah, after tadi setelah. Ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan tax. Taxnya 10%. 10% berarti 10 per 100. Dikalikan dengan 29.600. Jadi tax itu dikalikan dulu dengan EBT, earning before tax. Ya. Ketemunya tinggal buang nolnya 1. Jadi kalau 29 miliar 600 juta dibuang 01, jadi 2 miliar 960. Betul nggak? Kalau nggak betul, kalau nggak betul, dicopot aja dokter. Salah. Ya, salah. Nah, itu. Jadi kalau mencopot dokter juga salah, gitu loh. Nah, masalah jawabannya benar kan gitu. Kalau nggak salah ya benar kan. Itu. Jadi 2 miliar 960 juta itu ya. Itu. Jadi hasilnya 26 miliar 640 juta. Ya, tapi belum selesai itu. Ya. Iya. Jadi earning after tax-nya belum. Nah, sekarang kita cari earning after tax. Ya. Earning after tax itu adalah hasil dari EBT, earning before tax, dikurangi dengan tax tadi. Hasil tax 2 miliar 960 juta. EBT-nya 29 miliar. 29 miliar 600 juta. Berarti 29 miliar 600 juta dikurangi dengan 2 miliar 960 juta. Nah, dari EBT tadi hilang EBT, kita jadikan tax dihilangin 0,1 karena 10%. Ya. Hitung congak juga bisa itu. Ya. Jadi, EBT-nya itu 29 miliar 600 juta, dikurang dengan 2 miliar 960 juta. Ketemunya artinya 26 miliar 640 juta. Silakan. Kalau salah, Benar-benar. Oh, pasti. Benar, Dok. So, pasti. Nah, tadi kok 26 miliar berapa? 26 miliar 640. 640 juta. Nolnya 6 di belakang. Setelah 6,640. Ya, betul. Akhir kalam. 26,640. Nolnya 6 di belakang. Ya. Itu EAT, earning after tax. Artinya keuntungan bersih. Ya. Nah. Terus bagaimana mencari net cash flow? Ya. NCF, net cash flow. Flow itu arus, dibaca dari belakang. Kalau what is the English? Ya. Dibaca dari belakang in Indonesian. Itu net cash flow itu artinya arus kas bersih. Bagaimana arus kas bersih? Itu pasti menggunakan rumus juga. Adalah EAT ditambah biaya ditambah penyusutan, depresiasi. Iya. 26 miliar 640 ditambah dengan 2 miliar 400 juta. Ketemunya pasti 29 miliar 40 juta. Iya. Dan nggak pakai kalkulator, pasti benar. So pasti. 29 miliar, hasilnya berapa? 29 kok.
29 miliar 40 juta. 40 juta. Itu Allah, net uang cash semua flow. Net cash flow, arus kas bersih. Ya, itu duit orang semua, bukan uang kita. Ya. Kalau Aja, saya Dok. punya uang itu, saya jalan-jalan ke Qatar, saya bagi-bagi kalian. Ya. Doain Amin. Amin ya Allah. Sedekah, Aduh. Bro. Nah, sekarang apa terakhir? Pertanyaan setelah net cash flow, terakhir pertanyaannya Profit. adalah payback Kas period. bersih. Sama payback period. Payback period, belum ketemu. Itu dikembalikan berapa lama? Nah, tadi Pak Bisri bertanya, ya supaya nggak bingung nih Pak Bisri. Ya, Nah, ya, Dok. nanti baca di rekaman, kalau masih juga bingung, WA ke saya akan kasih jawabannya. Siap, Dok. Insya Allah. Nah, Berusaha. jadi payback periodnya, tingkat pengembaliannya, ya ini rumus. Kita tidak pernah keluar dari jalur rumus, by system. Ya. Nah, payback period, itu boleh dicek juga kalau mau pakai digital, boleh. Itu rumusnya ada ya. Adalah jadi payback period, tingkat pengembalian dalam satu periode, itu adalah E0, investasi awal, dikalikan 1 tahun, karena 1 periode, ya, dibagi dengan NCF, net cash flow. Jadi arus kas bersih. Jadi 51 miliar 200 juta dikalikan 1 tahun, dibagi dengan 29 miliar 40 juta NECF-nya tadi. Ketemunya 1,76. 76. Atau dikenal dengan 1 tahun 9 bulan. Hampir 2 tahun. Nah, ini dianggap visible kalau dibuat studi kelayakan. Karena masih termasuk short term, jangka pendek investasinya. Bukan long term. Kalau dia lebih dari 3 year, ya, 3 tahun, itu termasuk yang long term. Nah, jadi investasi ini layak dilakukan dan uangnya kembali sekitar 1,7 ya, 1,7 atau dikenal dengan 1 tahun 9 bulan. 9 bulan. Ya. Itu. Jadi tidak sampai 2 tahun. Kalau Bapak investasi segitu dengan jumlah kos, depresiasi, operasional dan sebagainya, itu masih tingkat pengembaliannya berkisar 1 tahun 9 bulan. Ya. Keuntungannya adalah 29 miliar 40 juta. Ya. Cukup signifikan. Tapi ini oret-oret di atas kertas ya. Tapi tentunya kalau ini by system, diikutin, diimplementasikan, insya Allah ini menguntungkan. Ya. Itu. Jadi apa yang ditanya Pak Bisri, ini manfaatnya besar sekali bagi kalau seorang pengusaha ingin berinvestasi. Begitu Pak Kosasi. Jadi kalau Pak Kosasi mau investasi, pakailah hitungan kayak gini dulu. Jangan langsung transfer aja investasi. Nggak taunya investasinya bodong lagi. Aduh, habis kita. Aduh. Dikejar ya, Dok. Iya, jadi harus jelas. Ini kalau investasi dunia ya, bermain modal. Investasi akhirat sesuai amal ibadah kalau di akhirat ya. Itu kalau Bu Ade mungkin mau investasi akhirat ya boleh. Ya akhirat lah, Dok. Akhirat dan dunia, Dok. Seimbang. Ya. Oke, minat dunia wal akhirat berarti ya. Oke. Nah, jadi begitu Pak Bisri, kalau masih belum jelas ya nanti berdasarkan permintaan insya Allah saya ada waktu saya kirim aja, nggak ada masalah. Insya Allah, Dok. Insya Allah Insya berusaha Allah, dulu, Dok. Dok. Jelas, insya Allah. Insya Allah. Kalau mentok nanti SMS, Dok. Ya, jadi semua itu jadi sudah Jazakallah berapa khair, ini? Dok. Makasih Dok, banyak. Dok, nanti kalau ada yang nggak jelas, WA pribadi atau WA grup, Dok? Supaya semua berasa ya kita kasih WA grup lah. Sama rata, sama rasa. Siap. Betul. Siap. Nanti kalau Bu Haja aja nanti ditanya, ada apa Pak Herni dengan Bu Haja? Ada. Ayah.
boleh. Jadi sama rata sama rasa ya, semua Ya, Kosasih, Bisri. Ini adalah networking saya juga sama ya. Makasih, Dok. Mudah-mudahan Jazakallah kita khair. ini tidak hanya sebagai student and lecture, tetapi berkesinambungan silaturahim ke depan lebih bagus. Jadi Amin. kolega Amin. insya Allah, Dok. Iya, hidup itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Harus simbiosis mutualisme. Sah. Right. Nggak ada. Pak Bisri bilang mau hebat sendiri, emang bisa loh. Nggak bisa, Hidup Dok. sendiri terus kalau mati juga nggak bisa sendiri. Itu yang mandiin Iya, siapa? ada yang ngangkatin, Dok. Iya, yang nguburin siapa? Ya kan? Iya, betul. Pak Kosasih juga begitu, bukan untuk Pak Bisri aja. Pak Suroto juga. Betul, Dok. Betul. Termasuk saya ya. Apalagi Naimah, apalagi siapa lagi lah, Pak Majid ya. Itu masjid aja sama Pak Majid beda tipis kan. Tinggal nambah sedikit aja. Tuh, ya. Jadi kita nggak boleh egois sendiri, itu nggak boleh, ya. Kita pasti butuh orang lain juga butuh kita. Nah, itu simbiosis mutualisme. Nah, malaikat juga itu sama kita. Nah, ada saatnya kita jalan-jalan dengan malaikat, ya kan? Baik. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah. Terus nomor 4 juga tadi sudah saya jawab juga. Lengkap ini kayaknya. Terus nomor 5 itu mencari harga saham. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau cukup waktu, kalau nggak cukup waktu nanti saya kirim aja. Kalau ada yang nanya nomor 5. Karena itu ada zero growth, ada constant growth. Jadi biasanya kalau yang nomor 5 Dok kayaknya belum Sekalian ada aja, Dok. Dok yang nomor 5 belum ada soalnya Dok, belum ke foto gitu. Cuma nomor 4 doang. Dok, cuma nomor 4. Udah sampai Lembar kedua ada itu. di halaman banyak. kedua itu. Ada halaman kedua. Sekalian aja dibahas, Dok. Oh, Iya, tapi bukan yang saham itu Iya, belum ke kalian aja bahas, foto. Dok. Kalian bahas. Yang saham Itu itu udah nggak ke itu. foto. Yang sering main di saham mesti tahu itu menentukan harga saham. Jangan cuma asal nentuin. Kalau bakal rugi nggak usah bermain saham, ya. Itu strateginya. Bisa menggunakan fundamental, analisis fundamental atau fundamental analisis dan satu ada fundamental, ada strategik ya, strategic analysis ya. Jadi ada fundamental, kemudian ada strategic analysis ya. Jadi nomor 5 itu ada 2 versi kalau kita menentukan harga saham ya. Iya. Tentunya dividen diketahui ya, misalnya per tahun 10% ya. Kemudian nilai sahamnya berapa ya. Kalau yang saya kirim itu kan nilai sahamnya 40.000 ya. Ya, 40.000 per lembar ya. Dengan tingkat bunga risiko sebesar 9% ya. Jadi bunga bebas risiko ya. Jadi ada risk free ya. Interest risk free. Kemudian risk premium market itu, jadi pasar premium yang risiko pasar 6% ya. Kemudian beta perusahaan itu memang rumusnya begitu, adalah sebesar 1,3. Nah, diasumsikan, nah kalau orang keuangan maupun orang ekonomi selalu pakai asumsi. What is the assumption? Assumption itu bahasa Jawanya, asumsi ya bahasa Indonesianya. Nah, diterjemahkan lagi yang sudah menjadi fakta itu asumsi itu artinya anggapan, ya, dianggap ya. Nah, asumsinya itu adalah tingkat pertumbuhan bunga diperkirakan akan berlangsung. Nah, hitunglah berapa harga saham. Nah, jadi di situ saya kasih contoh harga saham PT Ali. Nah, itu cuman ya mudah-mudahan itu benaran ya.
Amin. Jadi Amin. ya kalau Sayyidina Ali itu kan zamannya Rasul kan bagus tuh Sayyidina Ali ya. Nah, jadi menentukan harga saham itu dengan dua cara ya, yaitu ada melalui zero growth dan ada juga yang menentukan berdasarkan constant growth. Artinya zero growth, pertumbuhan menggunakan istilah zero. Zero itu artinya ada kala di atas, ada kala dia turun, zigzag. Zero itu kan zigzag. Nah, ada kala dia di bawah. Ya. Jadi ada under, ada up ya. Nah, saham. Itu memang permainan saham begitu, harga saham. Ya. Nah, saham pun juga ada IHSG, ya, indeks harga saham gabungan. Ya. Jadi secara rata-rata. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi zero growth, nah lantas apa yang constant growth? Nah, pertumbuhan secara konstan. Konstan itu artinya stabil kondisinya. Maka harga yang terbaik relatif yang menjadi dasar pegangan setiap investor itu adalah yang constant growth. Harganya pasti lebih tinggi daripada zero growth. Karena zero growth naik turun. Bisa dibuktikan, ya, bisa dibuktikan. Nah, itulah menggunakan kalau Anda menggunakan zero growth rumusnya beda dengan constant growth. Ya, namanya juga zero, zero itu cat ya, terus turun dia zero, ada di atas ada di bawah. Tapi kalau konstan dia kan stabil, konstan, ya. Nah, terus dijawab oleh dari konstan itu bisa berkesinambung menjadi konsisten, ya. Nah, konsisten itu artinya konsekuensinya orangnya kalau A ya A, B ya B, C ya C. Koma. Nah, ya. Ya, kalau bahasa Jawanya ajek ya, kalau ada yang bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Sundanya itu apa ya Pak Dadang, lupa saya. Saya tahunya punten mangga, hatur nuhun. Nah, ini ada Pak Dadang, ada Pak Kosasi, ada Bu Adi, ya. Punten, hatur nuhun, kan gitu. Ya. Nah, jadi nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 itu kita aja buat aja dulu diketahui ya. Jadi diketahui, misalnya diketahui adalah growth 10% ya per tahun. Pertumbuhannya 10% ya. Dividen ya. Dividen awalnya itu adalah 40.000. Dividen, keuntungan ya. Dividen itu keuntungan ya. Keuntungannya adalah 40.000 per lembar ya. Tingkat bunga bebas risiko 9% ya. Kemudian risk premium market ya 6%. Oke. Kemudian beta perusahaan 1,3 ya. Nah, ditanya berapakah harga saham PT Alsinta, PT Ali ya. Nah, jawabannya ada rumusnya. D1 ya. Dicatat D1 sama dengan D0 ya. Kurung buka ya. 1 plus growth. 1 plus growth. Plus G. G itu growth. Growth itu artinya pertumbuhan. Nah, kita tahu bahwa D0 itu adalah dividen. Ya. Dividen awalnya itu, ya, dividennya adalah 40.000. 40.000. Sorry. 40.000. Ya. Kurung buka 40.000, kurung buka 1 tambah 10%. Growth-nya 10%, ya kan? Nah, terus diturunkan dalam bentuk rumus adalah 40.000 dikalikan kurung buka 1,1%. Karena 10% itu 0,1. Ketika dia ditambah 1, maka dia 1,1. Nolnya hilang otomatis. Nah, berarti
40.000 dikalikan ya kurung buka 1,1. Ketemunya adalah 44.000. Silakan, benar atau enggak? Benar, Dok. Iya. Benar. Oh ya kalau salah ya nggak mungkin lah. Iya, Ya. Dok. Iya, Dok. Insyaallah. 44.000. Ya. Itu dividen. Ya. Satu. Kemudian return-nya. Nah, ini kalau Anda baca di bab 7 juga ada capital asset pricing model itu. Kita bicara masalah risk and return. What is the risk? What is the return? Nah, itu kaitannya dengan teori di nomor 4. Ya. Risk itu resiko, return itu adalah pengembalian plus keuntungan. Jadi tingkat penjualan, pengembalian ya ditambah dengan keuntungan. Itulah return. High risk, high return. No risk, no return. Ya. Itu jadi kalau nanti besok jadi orang-orang finance bilang harus mengatakan high return, high risk. No return, no risk. Jadi kalau nggak ada return, ya nggak ada risiko. Kalau nggak ada penghasilan, nggak ada keuntungan, ya nggak ada juga risiko. Tidur. Nah, manusia bisa tidur, tapi kalau uang tidak pernah tidur. Makanya, kalau Bu Haja itu jangan nyimpan uang di mana-mana. Simpanlah uang itu deposito atau investasi. Ya. Karena uang itu bisa jamuran kalau simpan di bawah bantal. Yang datang penyakit. Ya. Itu. Jadi harus ada return. Adalah tingkat pengembalian plus keuntungan. Jelas kalau di deposito tuh langsung bunga di depan kan. Nah, itu versi konven. Kalau syariah nggak boleh bunga di depan. Karena bunga itu riba. Al-Baqarah 275 sampai 279 itu ada masalah riba. Nah, itu di dalam keuangan syariah. Tapi saya sekarang bicara kontennya di konven. Nanti kalau ada waktu lah, kapan-kapan. Ya, Dok. Jadi memang harus penguasaan. Sekarang di BI juga ada yang namanya dual banking system. Ya, sistem konven dan sistem Islamic content atau syariah content. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita bicara return. Ya, tingkat pengembalian plus keuntungan. Nah, return juga menggunakan rumus. Ya. Return itu adalah yang rumusnya adalah risk free, ya, bebas risiko, ditambah beta, ya, kurung buka, risk premium, kurung tutup. Itu rumusnya. Ya. Artinya, jadi return pertama itu adalah rumusnya adalah RF. RF itu singkatan, risk free, bebas risiko, ditambah dengan beta. Beta dan R pre. Risk premium. Ya. Berarti sama dengan return-nya, risk free-nya 9%, bebas risiko 9%, ditambah 1,3 beta, kali 6%. Karena risk premium-nya 6%. Ya. Berarti 9% ditambah 1,3 kali 6%. Ya kan? Maka ketemu 9% ditambah 7,8% sama dengan 16,8%. 16,8% itu atau dikenal dengan 0,168. Ya. 16,8% sama dengan 0,18. 168, sorry. 16,8%. Ya. Ulangi Dok, tadi yang itu 9% ditambah 1,3 dikali 6%. Betul. Jadi ketemunya 9% ditambah 7,8. Karena 1,3 kali 6. 1,3 kali 6%. 7,8%. Iya. Nggak usah pakai kalkulator, Bu Ade. Iya. Ya, 9% ditambah 7,8%, itu ketemunya pasti 16,8%. Nah, 16,8% itu
sama dengan 0,168. Ya, sama aja dibalik juga 16,8%. Oke? Nah, terus baru kita masuk ke harga saham. Nah, harga saham itu dibagi dua, ada zero growth, ada constant growth. Nah, rumus daripada zero growth, bentar, kita minum dulu ah. Nah, kalau kita mencari berdasarkan zero growth, rumusnya adalah ZG, singkatan dari zero growth, sama dengan P itu price, harganya, adalah sama dengan D1 dibagi R. Ya. D1 dibagi R. Kita tahu tadi ketemunya D1-nya itu ya, atau kita kenal dengan rumus pertama itu ya, dividen. Dividennya tadi kan 44.000. Ya kan? Ya, betul. Ya, 44.000 dibagi dengan R-nya. R-nya tadi ketemu berapa? 16,8%. Cost 0. Nah, jadi dividen ditambah dengan return, ya. Hasil return tadi 16,8%. Jadi dividen dibagi dengan return, ya, 16,8%. Jadi ketemunya 261.905. 261,5. Ya, 261.500. Benar nggak? Ya benar lah, kalau nggak benar ya salah. 600. 261.500. Bentar, saya bagi Ya. buka kalkulator nih. Zero growth. Itu dengan zero growth. Ya, itu suaranya Pak Dadang. Nggak usah pakai kalkulator, Pak Dadang. Ya betul, 261,9. Harga saham. Ya, Clear. oke. Ya, oke. Jadi ketemunya, ya. Jadi ketemunya 44.000 dibagi ya. Itu yang konstan nanti. Sorry. Ketemunya yang tadi itu 44.000 dibagi dengan 16,8%. Ketemunya 261.500. Nah, kurang lebih lah ya. Nah, sekarang bagaimana? Itu kan zero growth ya. Ketemu zero growth-nya 261 sekian. Nah, harga saham constant growth adalah constant growth itu rumusnya CG. CG itu singkatan dari constant growth ya. Artinya pertumbuhannya yang konstan, stabil ya. Adalah P sama dengan D1 ya, dibagi dengan R min G. Jadi return dikurangi dengan pertumbuhan. Ya. Nah, dari rumus tadi kita langsung masukin ya, 44.000 dibagi ya, return-nya 16,8%, dikurangi pertumbuhannya 10%, dikurangi 10%. Maka ketemu 44.000 dibagi 3,4%. Kalau nggak salah benar. Bagi berapa dong? Ketemunya adalah 44.000 bagi 16,8 dikurangi 61.500. 600 sekian lah ya.
Jadi konstan itu lebih bagus ketimbang zero growth. Coba aja hasilnya pasti lebih tinggi yang konstan. Stabil. Benar nggak? Konstan lebih tinggi dari zero growth harganya. 647.000, Dok. Iya, lebih tinggi kan dari zero. Iya, Betul kan? tinggi, Dok. Iya, maka yang dipilih adalah constant growth. Seorang investor menghitung-hitung gitu caranya. Nah, kalau begitu ambil yang konstan, ngapain ngambil yang zero? Ya. Tuh. Nah, maka karena constant growth lebih besar dari zero growth, maka harga saham yang dipilih adalah constant growth. Gitu. Harga yang tertinggi. Gitu. Karena dia selalu konstan. Kalau zero dia naik turun, zigzag, ya kan? Nah, oke? Are you understand? Dok, ulangi dok sekedap ya, opat yang constant growth 44.000 dibagi 16,8 dikurangi return 10%. Iya, 44.000 dibagi dengan 6,8%. 6,8%. 16,8 dikurangi 10 itu 6,8 Bu Ade. 44.000 dibagi 6,8%. Ketemulah 600 sabah ya. Seberapa kok tadi itu kok 44.7, 44.000. Kok 44.000 dikurang dibagi 647. 44 dibagi 6,8. Iya, ketemunya 600 sekian. Waduh, pakai kalkulator mau ngapain? Seberapa kok ketemunya kok, Pak Bisri? Berapa jadinya? 640.000. 600. Aduh. 647.000. 8 zero. Tapi nanti 640. 647. Oh, beda jauh ya. Iya, Bu Ade, beda benar. konsisten. Oke. Ya, nomor 5 selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5. Nomor 6 itu sama pecicilan juga. Nomor 7 itu di bab 4 itu future value, present value, net present value. Nomor 8 juga pecicilan. Jadi banyak pecicilan ini karena banyak orang menyicil. Oke, realitanya begitu. Sekarang hampir jam 9. Ya. Ya. Baik, saya kira 5 soal sudah kita penuhi. Ya, tinggal 3 soal. Jadi nama yang nomor 678 silakan juga nggak apa-apa. Kalau bagi yang saya yakin mungkin bisa, mudah-mudahan yang lain juga bisa ya. Jadi nomor 6 itu pecicilan sama nyicil, cuman beda ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun ya. Jadi Pecicilan itu kan misalnya kalau Anda mengambil mobil kredit, motor kredit ya kan. Nggak tahu di Qatar juga ada nggak kredit itu, pembiayaan salah kredit. Ada dok, ada. Ada Oh, dok. ya. Pun ada dok. Sama aja dok. Ada. Oh, ya kalau gitu latihan sudah pernah latihan, cuma diimplementasikan dalam jawaban. Jawaban. Iya. Jadi bila diperlukan antara ucapan dan perbuatan itu. Jadi ucapan kita selalu dalam keuangan gini, perbuatan kita benar nggak kita mencicil di sana. Nah, itu. Uang magic jar nyicil ya. Kalau ibu-ibu kan kerjanya gitu, magic jar nyicil. Ya. Kemudian termos emas nyicil. Kan sama itu pecicilan betul. namanya. Oke. Nah, jadi nomor 6 begitu. Kemudian nomor 8 sama. Nomor 7 itu sudah pernah saya menggunakan rumus. Future value ada rumusnya. Present value ada rumusnya. Net present value ada rumusnya. Begitu.
Oke. Ya, saya kira 3 soalnya ya nanti bisa sesuai dengan permintaan aja. Ya, nanti kalau memang ada yang masih belum tahu di luar pecicilan, yaitu times value of money, yaitu future value, present value, dan net present value. Ya, semua ada rumusnya. Nah, itu juga ada di bab 4 kalau nggak salah. Ya, future value. Kemudian di modul saya juga ada di PowerPoint itu ada ya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 itu lengkap itu dengan apa yang disebut dengan future value, apa yang disebut dengan rumusnya ada ya, future value ada, present value ada, net present value ada. Oke, nah itulah tujuan saya, maka dikasihkan ini supaya fokus, tidak ada lagi alasan, Pak saya nggak bisa Pak. Nah, saya sudah menjelaskan seluas-luasnya. Jadi kalau perlu malaikat pun mencatat ini saya. Ya, bahwa saya semua sudah saya jelaskan, tidak ada. Dan bukan kisi-kisi, nanti buktikan saja. Ya. Iya dok. Paling-paling angkanya yang saya rubah, misalnya nomor 2, ya. Kalau tadi nomor 2 di situ ada 51 miliar 200 juta. Bisa saja saya rubah menjadi 25 miliar, bisa juga atau saya tambahin jadi 100,4 miliar. Bisa aja, tapi angkanya berubah, prosesnya sama, by proses. Makanya jangan pernah lupa dengan proses. Termasuk kita, hidup juga kita by proses. Bapak-bapak dulu kan kecil, udah gede, nah sekarang udah di Qatar. Ya kan? Kalah dosennya aja masih di Indonesia. Ya kan? Nah, jadi gitu ya. Ya, itulah namanya manusia, pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Ya. Maka dari itu kita saling melengkapi. Nah, ya. Oke. Cukup jelas? Makasih banyak, Dok. Masih banyak dok penjelasannya dok. Ya, siap. Panjang umur. Nah, ini kalau lihat di sini jumlah peserta 26 ya, partisipan ya. Nah, yang ngechat 12 ya. Ya, nanti saya juga akan baca. Nah, baik, mungkin itu dulu. Kalau masih ada pertanyaan, ya saya beri waktu, genepin lah. Ini sudah Indonesia menunjukkan jam 24.09, hampir jam 9 ya. Nah, kita akhiri jam 9 lah pas. Ya. Jadi masih ada waktu 11 menit lah, ya kurang lebih. Nomor 6 aja tuh dok, lanjut dok, yang nomor 6 dok. Jadi malam ini bisa diketik gitu dok. Nomor 6 itu panjang itu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, cobalah tes. Katanya Bu Aji tadi suka pecicilan juga. Ya silakan aja coba. Coba. Nanti coba, iya dok. Ya paling salah. Kalau nggak benar salah, paling itu aja. Nanti kalau salah tanya aja kebenarannya sama Pak dosennya. Nggak apa-apa. Siap. Nah, Ya, mungkin waktunya. Kalau punya usul dok. Ya. Kalau Silakan. boleh punya usul nanti setelah UTS kita kerjain berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa nanti setelah masa UTS nanti jawabannya dikirim dok. Kita belajar gitu. Kenang-kenangan juga. Boleh. Nggak ada masalah. Setelah ini juga kalau Anda ada yang nggak tahu di luar 1, 2, 3, 4, 5 ya 6, 7, 8 itu masih bisa ada hari esok sebelum UTS. Bisa. Anda bertanya saya menjawab. Kita berusaha dulu. Ya, karena kita fokus itu tujuannya. Tujuan saya kasih soal itu supaya fokus. Jadi jangan galau, jangan kemana-mana, uang soalnya udah pasti. Saya udah banyak cerita lah sama Pak Dadang. Kurang apa, saya bilang. Ya, paling-paling kalau masih bilang kurang, ya kurang asam apa kurang garam. Pak Dadang ketawa. Mungkin hari Minggu apa Senin, mudah-mudahan buku juga
silakan Pak Dadang kalau memang mau alamat di Bandung di mana ya. Punten. Iya mau ya. Dok, mau. Udah Dok, semuanya. Udah saya ini. Semua mau Dok. Mau dikirim ke Bandung. Ya. Ya, memang di Bandung nanti itu pacarnya Pak Dadang yang mau bawa katanya ke Qatar. Insya Allah Dok. Oh gitu. Saya udah bilang itu tandanya bagus pacarnya Pak Dadang itu perhatian besar. Nengokin pacarnya di Qatar. Jangan-jangan takutnya belok kiri belok kanan. Loh. Nah lo, nggak bekutik lo Pak Dadang kalau nanti sudah. Jadi Dok, tercantol Putri Duyung di laut Dok, itu Dok. Janganlah, jangan ada dusta di antara kalian. Jangankan itu Pak Dadang, saya pun sama mahasiswa-mahasiswa jangan ada dusta di antara kita. Gitu. Jadi itulah kita mencari kebaikan, mencari yang terbaik. Siapa tahu ada jalinan yang bagus ya, sharing, syukur-syukur sharing investasi. Kalau di sana kelebihan dana, Pak Heni saya mau investasi, ya boleh. Saya bilang ya, kita juga siap. Nah ini saya juga lagi buat sekolahan juga nih rencana, Insya Allah mudah-mudahan dikabuli. Amin Dok. Nah, jadi yayasan yang bergerak nanti kita mainnya keluar juga ke Timur Tengah. Itu Institut Parasopia Indonesia. Jadi kita akan mendirikan sebangsa Balai of Trainings ya di situ. Jadi seperti di tiga lah kalau di Indonesia siap pakai gitu loh. Nah, jadi di situ bergerak juga di bidang kanten juga. Nah, terutama di pengembangan karena dia Institut Parasopia Indonesia, kebanyakan itu CSR-nya Timur Tengah, ada kemungkinan kita lebih fokus ke menyangkut masalah pengembangan tentang Islamic Banking and Finance. Ya. Jadi bergerak di bank, kemudian di keuangan yang syariah lah ke Indonesia. Ya. Gitu. Tapi ini baru the planning ya. Jadi kalau di fungsi manajemen baru planning ya, fungsi POAK ya. Planning, organizing, actuating, and controlling. Ya. Jadi baru planning ya. Jadi habis planning nanti kita membuat organizingnya. Organizingnya sudah ada. Nah, actuatingnya ini sedang by proses ya. Terakhir adalah pengawasan, controlling. Nah, itu the function of management. Silakan buka kamus tertua manajemen itu selalu ada yang namanya the function of management itu terdiri dari POAK ya. Itu Bapak harus megang itu istilah itu. Karena Bapak besok kan keluar jadi Magister Management ya. Bukan macem-macem. MM. Bukan juga Metro Mini. Ya. Magister Management. What is the manage? Harus bisa memanage. Nah, harus tahu dulu fungsi manajemen. Nah, jangan nanti dikira Pak Heni manajemen keuangan doang. Enggak, manajemen secara total. Siap. Itu. Jadi the function of management itu ada 4. Itu yang disebut dengan POAK. Planning, number 1. Number 2, organizing. Number 3, actuating, melaksanakan bagaimana. Ya. Number 4, ya. Controlling, pengawasan. Nah, itu di zaman dulu sampai sekarang masih. Nah, kalau yang berkembang lagi dinamis itu ada lagi satu lagi. Habis POAK itu ditambah lagi P-nya lagi. Jadi ada P awal, ada P akhir. P akhirnya apa yang sekarang di zaman milenial? The power, kekuatan. Jadi semua itu terkendali dengan baik, pengendalian manajemennya, pengawasnya. Satu lagi adalah kekuatan, the power. Power itu bisa 2, ada internal power, ada external power. Gitu. Nah, jadi ilmunya bukan keuangan saja ya, manajemennya juga. Karena di sini terkait financial management digital ya, atau digital finance management. Nah,
Oke, saya kira Ya, cukup Dok. ya. Terima kasih banyak, Dok. Jadi nanti kalau masih ada kekurangan silakan ke WA Group. Insya Allah, Nanti nggak Dok. apa-apa. Supaya ada kebersamaan, semua sama rata sama rasa. Walaupun yang sudah pinter, nggak apa-apa. Anggap aja itu review. Gitu. Jadi kayak pertama yang Naimah tadi, ya itu benar. Ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau yang masih nggak ada tahu itu, jadi bukan hanya dari Naimah, dari saya juga bisa saya jawab itu. Ya. Karena alhamdulillah sama dengan catatan interest bunganya 10% selama 4 tahun. Tadi kan menjadi ini juga Pak Kosasi, Naimah ya. Nah, jadi itu cuma contoh ya, tapi boleh aja kalau mau tiap tahun 10% ya boleh, nggak ada masalah. Nggak ada larangan ya. Begitu. Tinggal bagaimana cara kita mengapply ya, menerapkannya. Ya, mudah-mudahan semua yang dari Qatar sukses pulang menjadi investor semua. Amin, Ya. amin, Eh, amin. Dok. Amin. Amin ya Ya, Rob. tapi jangan lupa dengan Pak Hermi ya. Siap, Dok. Siap. Siap, Dok. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu. Foto-foto dulu, Sudah Dok. Maaf, kita- Dok. Absennya ya? Ya. Buat Oh ya, absen. betul-betul. Tolong di Mas Eko, Mas di Eko, mana Mas screenshot ya. Eko? Ayo pada Pak- buka, silakan. Pak Dadang, saya minta di screenshot ya. Ya, ya, Saya siap, Dok. dikirim. Silakan pada buka kawan-kawan semuanya. Halo? Udah Padang? Kak Suroto. Tiba kenceng ngomong halonya. Aduh, lagi. Mas Eko gimana, Mas Eko? Oke, 1, 2, 3. Bentar, Dok. Hatitnen talatang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Oke. Senyum itu ibadah. Nah, ini dong, Mang. Kalau senyum itu bagus. Betul dong. Iya, Oke. lupa Oke. Komplain tuh sama Terima kasih, Pak Dok. Dokter. Ya, Dok. ya baik Pak Semua Robi. bermanfaat. Iya, makasih, Dok. Kemudian lain-lain. Pak Dadang, Masih, Dok. Enjang Irfan, ya Kumala, Betul, ya, Dok. baik. Wijeng Wengi, Terima Dok. kasih, Dok. Ya, oke. Banyak, Dok. Terima kasih, Sukron. Well, Sampai thank you. jumpa lagi, Dok. Insya Allah UTS lancar. Ya. Amin. Oke, Salam terima sehat ya, kasih. Dr. Well, Happy. Sukron. Well, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Undur. Sholat dulu. Sampai ketemu di UTS. Sampai Ya, ketemu di Dok. Ya, Dok. Ya, Insya Allah, Dok. Dok. Terima kasih, Dok. Dok, kalau masih ada umur, Dok. Amin, amin, amin. Nih, Amin, amin. Protokol kesehatan ya. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Dadang. Oke, sama-sama, Dok. Ya. Tolong di-share itunya ya, screenshotnya Pak Dadang. Oh ya, ada absensinya, nama-namanya ada 26 di saya nanti. Oke. 27 Pak Dadang, kasih. 27, 28. Oh, udah lab 1 tadi ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Semua juga sama aja nggak apa-apa. No problem. Tidak mengurangi honor. Syukur kalau menambah. Ya, benar, Dok. Pak Dadang jangan lupa alamat di Bandung ya. Oh ya, Dok. Ya, siap menyusul, Dok. Ini. Ya. Ya, masih ya. Nanti setelah dikirim juga jangan lupa paymentnya. Aman, Dok. Aman. Ya, ya. Aman, Dok. Oke. Udah. Pada